sini kita akan mempelajari metode simulasi. Metode simulasi adalah bentuk metode praktik yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta didik, ranah kognitif maupun keterampilan, dengan cara memindahkan suatu situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruangan belajar. Karena adanya kesulitan dan keterbatasan untuk melakukan praktik di dalam situasi yang sesungguhnya. Selanjutnya mengenai strategi. Strategi metode pembelajaran simulasi ini dapat diterapkan untuk siswa kelas 3 sampai kelas 4. Mereka juga dapat menggunakan bahan-bahan seperti keripik, tutup botol, dan sebagainya untuk mensimulasikan tindakan dalam soal tersebut. Simulasi utamanya tentu saja menggunakan angka. Berikut contoh soal 5.4 kelas 3 sampai 6. Sharon dan Janet menghitung jumlah kartu bisbol yang mereka miliki bersama. Mereka mempunyai total 16 kartu bisbol. Manakah pernyataan berikut yang tidak benar dan mengapa? A. Janet mempunyai 13 kartu. B. Sharon mempunyai 12 kartu. C. Janet memiliki 1 kartu lebih banyak dari Sharon. D. Sharon memiliki 2 kartu lebih banyak dari Janet. E. Sharon mempunyai jumlah kartu ganjil. F. Janet mempunyai jumlah kartu genap. Solusinya, berikan kepada anak-anak 16 keping atau potongan kertas dan mintalah mereka mencoba setiap pernyataan yang diberikan untuk melihat apakah pernyataan tersebut benar. Mereka dapat mencoba memerankan setiap kemungkinan jawaban dan kemungkinan sampai pada kesimpulan bahwa pernyataan C tidak mungkin. Catatan pengajarannya, Anda dapat mempelajari lebih dalam matematika yang diambil dalam kegiatan ini dengan mencatat bahwa jika Janet memiliki 1 lebih banyak daripada Sharon, maka salah satu dari mereka akan memiliki jumlah kartu ganjil dan yang lainnya akan memiliki jumlah kartu genap. Jumlah suatu bilangan ganjil dan genap selalu merupakan bilangan ganjil. Oleh karena itu, C tidak mungkin karena 16 bukan bilangan ganjil. Jawaban, pernyataan C tidak mungkin benar. Soal selanjutnya, ada 18 blok dalam 3 tumpukan yang tidak sama. Tumpukan pertama memiliki 3 blok lebih banyak dari tumpukan ketiga. Tumpukan ketiga memiliki 6 blok lebih sedikit dari tumpukan kedua. Berapa banyak blok di setiap tumpukan? Solusinya, kita bisa menggunakan blok-blok nyata atau benda kecil untuk mewakili blok dalam tumpukan. Yang pertama, ambil 18 blok kecil seperti pada gambar. Yang kedua, buat 3 tumpukan yang berbeda jumlahnya. Yang ketiga, sesuaikan jumlah blok dalam tumpukan sesuai dengan informasi soal. Informasi yang pertama, yaitu tumpukan pertama memiliki 3 blok lebih banyak dari tumpukan ketiga. Yang kedua, tumpukan ketiga memiliki 6 blok lebih sedikit dari tumpukan kedua. Jadi jawabannya adalah tumpukan pertama memiliki 6 blok, tumpukan kedua memiliki 9 blok, dan tumpukan ketiga memiliki 3 blok. Atau kita bisa pakai solusi lain nih teman-teman. Jadi yang pertama itu tentukan variabel untuk setiap tumpukan. Misalnya X itu jumlah blok di tumpukan pertama, Y itu jumlah blok di tumpukan kedua, Z itu jumlah blok di tumpukan ketiga. Yang kedua, buat persamaan berdasarkan informasi soal. Yang pertama itu, tadi kan informasi yang pertama itu kan tumpukan pertama memiliki 3 blok lebih banyak dari tumpukan ketiga kan. Jadi X sama dengan Z ditambah 3. Terus yang kedua, tumpukan ketiga memiliki 6 blok lebih sedikit dari tumpukan kedua. Jadi persamaannya Z sama dengan Y dikurang 6. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 18. Jadi jumlah blok di tumpukan pertama, kedua, dan ketiga itu semuanya itu jumlahnya 18 blok. Nah, langkah yang terakhir, kita substitusi dan selesaikan persamaan. Dalam kurung Y min 6 ditambah 3 ditambah Y ditambah Y min 6 sama dengan 18. Dalam kurung Y min 3 itu dari hasil min 6 ditambah 3 sama dengan min 3 ditambah Y min 6 sama dengan 18. Terus 3Y dikurang 9 sama dengan 18. 3Y sama dengan 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 9 sama
27 karena itu min 9-nya pindah ruas ke kanan, jadi min 9 dikali 18 jadi 27. Setelahnya Y sama dengan 9. Terus Z sama dengan Y min 6 sama dengan 3. X sama dengan Z plus 3 sama dengan 6. Teori belajar Brunner. Brunner menyatakan belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Dasar pemikiran teorinya memandang bahwa manusia sebagai proses, pemikir, dan pencipta informasi. Brunner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasi pengetahuan. Menurut Brunner, dalam proses pemahaman, seorang anak belajar memahami sesuatu melalui 3 tahap perkembangan. Yang pertama, tahapan enaktif. Pengetahuan sebagian besar dalam bentuk respon motorik. Siswa dapat lebih baik menunjukkan pekerjaan fisik ketimbang mendeskripsikan secara tepat tugas yang sama. Dalam hal ini, peserta masih membutuhkan benda konkret dari sesuatu. Yang kedua, tahapan ikonik. Pengetahuan sebagian besar dibangun dari gambar-gambar visual untuk membentuk informasi baru. Cara penyajian ikonik didasarkan atas pikiran internal. Pengetahuan disajikan oleh sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep, tetapi tidak mendefinisikan sepenuhnya konsep itu. Yang ketiga, tahap simbolik. Memanipulasi dengan notasi, lambang atau simbol. Tahapan simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan sudah dibangun dengan menggunakan simbol-simbol matematika dan bahasa. Penyajian simbolik dibuktikan oleh kemauan seseorang lebih memperhatikan preposisi, pernyataan daripada objek-objek yang memberikan struktur hierarkis pada konsep-konsepan kemungkinan alternatif dalam suatu cara kombinatorial. Selanjutnya, penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan yang pertama, sajikan contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang akan diajarkan. Yang kedua, bantu siswa untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Yang ketiga, berikan suatu pertanyaan dan biarkan siswa untuk mencari jawabannya sendiri. Yang keempat, ajak dan beri semangat siswa untuk memberikan pendapat berdasarkan intuisinya. Jangan dikomentari dahulu atas jawaban siswa. Kemudian, gunakan pertanyaan yang dapat memadu siswa untuk berpikir dan mencari jawaban yang sebenarnya. Yang terakhir, tidak semua materi yang ada dalam matematika sekolah dasar dapat dilakukan dengan metode penemuan. Kemudian, aplikasi teori Brunner pada perkalian SD. Yang pertama yaitu tahapan enaktif atau benda konkret. Para siswa dibawa ke kandang sapi dengan mengamati 3 ekor sapi. Lalu, guru bertanya, berapakah kepala sapi tersebut? Berapa ekornya? Berapa telinganya? Dan berapa kakinya? Kemudian, siswa dapat menyimpulkan dari hasil pengamatan bahwa banyaknya kepala 3 sapi ada 3, banyaknya ekor 3 sapi ada 3, banyaknya telinga 3 sapi ada 6, dan banyaknya kaki 3 sapi ada 12. Yang kedua, tahap ikonik atau visual gambar, yaitu dengan cara guru dapat menampilkan pada layar LCD atau menggambar pada papan tulis atau dengan gambar, yaitu perlihatkan gambar 3 hewan sapi. Kemudian guru meminta siswa untuk mengamati dan menyimpulkan hasil pengamatannya. Dan siswa mendapatkan hasil pengamatan bahwa
banyaknya kepala 3 sapi ada 3, banyaknya ekor 3 sapi ada 3, banyaknya telinga 3 sapi ada 6, dan banyaknya kaki 3 sapi ada 12. Yang ketiga yaitu tahap simbolik. Dapat ditulis kalimat perkalian yang sesuai untuk ketiga sapi tersebut bila ditinjau berdasarkan pada kepala, maka banyaknya kepala 3 sapi adalah 3 kali 1. Ekor, maka banyaknya ekor 3 sapi ada 3 kali 1. Pada telinga, maka banyaknya telinga 3 sapi ada 3 kali 2. Dan pada kaki, maka banyaknya kaki 3 sapi ada 3 kali 4. Dari fakta dan perkalian yang bersesuaian tersebut, disimpulkan bahwa 3 kali 1 sama dengan 1, 3 kali 2 sama dengan 6, dan 3 kali 4 sama dengan 12. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teori belajar Brunner, yaitu melalui model belajar penemuan, discovery learning, adalah model pengajaran yang dikembangkan berdasarkan kepada pandangan kognitif tentang pembelajaran dan konstruktivisme. Siswa belajar melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk mendapatkan pengalaman dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan mereka menemukan konsep dan prinsip untuk diri mereka sendiri. Namun demikian, tidak semua materi matematika di jenjang SD dapat diajarkan dengan menggunakan metode penemuan. Dengan demikian, seorang guru harus pandai memilih dan mengaitkan suatu topik pembelajaran dengan metode dan teori belajar yang mendukung, sehingga pelaksanaan pembelajaran lebih optimal. Terima kasih atas perhatiannya, dan maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.